selamanya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau.
mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Namun sebelumnya, pastikan kita beribadah bersama dengan keluarga dan memakai pakaian yang rapi serta mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Biar sukacita Allah melingkupi setiap keluarga lepas keluarga di dalam ibadah kita hari ini. Amin. Kita akan bersama mengawali ibadah kita dengan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah bagi kami, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan hadir dalam setiap keluarga lepas keluarga, sehingga terjadi mujizat Tuhan, pemulihan Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Layakan kami untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati setiap sarana prasarana yang kami pakai untuk memuji nama Tuhan. Biar kemuliaan nama Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Dan kami boleh Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh Tuhan beribadah kepada Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus tunduk di hadapan Tuhan untuk Kau bentuk lebih lagi Tuhan melalui firman-Mu. Sehingga keluarga kami Tuhan boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita gereja yang diberkati Tuhan itu menjadi berkat. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati.
pujian layak kita naikkan di hadapan Tuhan, Allah, Raja segala Raja. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kami mau mengucap syukur di setiap waktu ya Tuhan, karena perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Bersorak bagi Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini Bapa kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena kami bisa beribadah kepadamu. Tidak ada Allah lain yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami agungkan, selain Allah kami yang menciptakan langit dan bumi, juga telah menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau berikan kepada kami kesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Kau berkati jemaat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Biar kami semua jemaat-Mu tetap memelihara iman percaya kami. Biar kami juga jemaat-Mu tetap tekun mengerjakan keselamatan yang kami peroleh. Biar keselamatan yang kami peroleh tidak kami sia-siakan, tetapi biarlah keselamatan itu tetap kami kerjakan sampai Kau datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus berkati keluarga jemaat. Kami percaya Tuhan, Kau akan memulihkan hubungan suami istri dalam keluarga. Kau juga akan memulihkan hubungan orang tua dengan anak-anak di dalam keluarga. Biar kiranya kami menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Biar nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Meskipun kami tahu Tuhan, kami sedang menghadapi pandemi, tetapi kami percaya Bapa, setiap permasalahan hidup kami, Kau sanggup memulihkannya. Yang sakit Tuhan, Kau akan memulihkannya, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi kami. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati usaha mata pencarian pekerjaan kami. Biar kami selalu dipelihara, biar kami selalu dilindungi, bahkan Kau hibur keluarga kami Tuhan. Menghadapi persoalan setiap hari, menghadapi pandemik yang makin lama, terus masih berlangsung. Tapi kami percaya Tuhan, pengharapan kami tidak hilang. Karena kami mengharapkan hidup kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dan Kau akan memelihara kami. Bila burung pipit di udara Kau pelihara, terlebih kami Tuhan. Kau akan memelihara kami. Bahkan Kau melindungi kami Tuhan. Dan memberikan penghiburan bagi keluarga kami. Biarlah kiranya keluarga kami tersetia beribadah kepadamu. Bapa, biarlah Kau memulihkan kesehatan dan ekonomi kami. Kau memulihkan juga keadaan rohani kami Tuhan. Biar jemaat-Mu dimanapun kami berada, boleh tetap setia beribadah Tuhan. Biar kami selalu Tuhan bersekutu dengan Engkau, memuji membesarkan nama-Mu. Baik di ibadah umum seperti ini, maupun ibadah sekolah minggu, tunas remaja, di kaum muda, di dalam doa dan penyembahan, juga di doa menara, doa yang kami langsungkan Tuhan pada setiap hari Senin, Selasa, dan hari Kamis, maupun ibadah komunitas wilayah Tuhan. Biar Kau satukan kami Tuhan dengan saudara kami yang lain, meskipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama, meskipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan, hati kami Kau ikat satu dengan yang lain dengan tali kasih-Mu. Biar tetap kami sehati sepikir Tuhan, membangun kerajaan Allah di tempat ini, biar GBI Cimanggis menjadi gereja yang diberkati dan memberkati banyak orang. Bapa, Kau berkati gembala kami, Bu Joyce. Kau berkati Tuhan keluarganya, kesehatannya, memberikan hikmat, pewahyuan di dalam menggembalakan jemaat-Mu. Juga Tuhan Kau berkati pelayan-pelayan-Mu dan keluarga, untuk kami sama-sama kembali Tuhan dipersatukan melayani jemaat-Mu dan melayani Engkau Allah kami yang hidup, supaya keluarga kami juga Tuhan terbeban Tuhan mendukung setiap anggota keluarga yang melayani di tempat Engkau Tuhan. Tuhan, juga program-program gereja yang sedang kami kerjakan, yang sedang berlangsung, Kau berkati Tuhan. Kami masih ingin Tuhan menyelesaikan gedung gereja yang baru Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, karena Engkau mempercayakannya kepada jemaat-Mu di sini untuk menyelesaikan gedung gereja baru bagi kemuliaan Bapa di surga, untuk menampung banyak jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya sekali kelak, jemaat-Mu Tuhan Kau tambahkan dengan jiwa-jiwa baru, supaya kami bisa memenangkan kota Depok dan sekitarnya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan kami juga merencanakan Tuhan untuk ibadah onsite di gereja kami yang baru. Kami juga sedang Tuhan berkumpul dengan pembangunan gedung-gedung sekolah minggu Tuhan, biar semuanya ini dapat kami lakukan. Karena bukan dengan kuat dan gagah kami hanya pelaksana Tuhan. Engkau yang mampu Tuhan menyediakan dananya. Kau yang mampu menyediakan segala material yang kami butuhkan, juga orang-orang yang cakap, tukang yang cakap dalam mengerjakannya. Supaya Tuhan, gedung gereja ini dapat kami selesaikan bagi kemuliaan nama-Mu, bukan karena kesombongan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, dengan programnya yang sekarang ini Tuhan, untuk memberikan vaksin kepada bangsa Indonesia. Meskipun sudah berlangsung Tuhan, tapi kami masih kurang Tuhan. Masih jauh Tuhan jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksin Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, mereka yang duduk di badan legislatif, yudikatif, TNI, Polri, juga para pemimpin daerah Tuhan, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, sampai Lurah, RT, RW Tuhan, biar kami tetap sepakat Tuhan, seluruh bangsa Indonesia ini, pemimpin kami juga Tuhan, untuk menuntaskan supaya proses vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, berikan kepada pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan. Berikan juga kepada hati setiap anak-anak untuk berdoa Tuhan, untuk bersaksi Tuhan bagi bangsa kami, supaya bangsa kami ini dimenangkan bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati kota Depok Tuhan, dan wali kotanya dan jajarannya,
supaya kami, anak-anak-Mu, bisa beribadah dengan sukacita, dengan bebas Tuhan. Hujamah pemimpin kami. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menghalangi untuk kami beribadah, bahkan menghalangi kami untuk bersaksi bagi kemuliaan Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami beribadah bersama keluarga kami dan jemaat-jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Mari yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita mau memuji, menyembah Allah kita. Kita mau membawa keluarga kita bertemu dengan Allah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Dengarlah doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Biar seluruh keluarga kami menyembah-Mu Tuhan. Biar seluruh keluarga kami meninggikan nama-Mu yang kudus. Haleluya Tuhan Yesus. Terimalah hormat syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mau datang hadirat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Oh, terima kasih Tuhan.
Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jaga itu dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Shalom saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bahwa pada hari ini kami boleh beribadah bersama. Dan kami mohon berkat-Mu, kiranya kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan bahkan kami menjadi berkat dalam keseharian kami, karena kami memahami firman Tuhan dan melakukannya. Segala kuasa jahat yang berusaha mencuri benih firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh Kudus yang memimpin kami, bahkan hamba semakin kecil, Tuhan semakin besar, dan nama Tuhan dimuliakan. Kuasai kami Tuhan, berbicaralah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah dalam ibadah raya. Saudara, dalam tema keluarga di bulan Juni ini, mari saya himbau kita ikuti minggu demi minggu dengan tema yang berbeda. Sehingga kita dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita semakin tangguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam tema yang kedua di bulan keluarga ini, yakni generasi anak panah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Berkata demikian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Orang tua diibaratkan sebagai pahlawan yang memiliki anak-anak panah. Nah, saudara, seperti kita tahu, anak panah punya pasangan, yaitu busur. Nah, jika saya analogikan secara bebas, maka menurut saya busur itu berbicara mengenai skill kita sebagai orang tua, atau keahlian kita sebagai orang tua, pengetahuan kita, bahkan apa yang kita miliki untuk kita bisa melesatkan anak panah itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada sekolah formal untuk menjadi orang tua, dalam artian ada kurikulum, ada pembelajaran, bahkan ada ujiannya. Biasanya menjadi orang tua itu kita dapat dalam sekolah informal atau tidak resmi. Kita memperoleh pengetahuan itu langsung dari orang tua kita, ataupun dari seminar-seminar, ataupun dari bimbingan pranikah. Nah, saudara,
Walaupun tidak ada sekolah formal sebagai orang tua, tapi saya mau mengingatkan kita bahwa kita punya sumber yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Alkitab yang kita miliki banyak memuat bagaimana kita harus bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik anak untuk takut akan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mau jadi orang tua, mau melesatkan anak panah ke sasaran yang tepat, kita harus punya busur itu. Nah, selain busur, kita juga harus punya kekuatan memegang busur, lalu mengarahkannya, tidak gemetar. Artinya kita harus punya sikap yang kuat dan sikap yang tepat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang tua ini paling berpengaruh dalam perkembangan karakter dan moral anak. Karena di rumah tangga merupakan lingkungan pertama bagaimana anak mengenal segala sesuatu. Oleh sebab itu saudara, sikap dan juga cara yang tepat untuk mendidik anak merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh orang tua. Orang tua harus mendidik anak-anaknya sejak dini dan menanamkan nilai moral dasar untuk bersikap dan berperilaku dalam hidup anak-anak hingga dewasa nanti. Amsal 29 ayat 17 berkata, "Didiklah anakmu, maka akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang tua yang sampai stres memikirkan anaknya, tidak tenang hatinya karena perilaku anak. Saudara, dalam Amsal mengingatkan kita harus mendidik anak kita sehingga itu akan memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita. Didik anak sejak dini, sejak kecil. Jika itu kita tanamkan sejak dini, maka sampai dewasa pun mereka tidak akan menyimpang dari firman Tuhan. Justru akan mendatangkan berkat dan ketentraman dalam hidup kita. Nah saudara, kalau tadi saya katakan kita harus punya skill, pengetahuan, kekuatan dan sikap yang tepat. Nah, maka realisasinya adalah dalam hidup kita dalam mendidik anak, yaitu apa yang harus kita berikan. Ini adalah cara yang tepatnya. Yang pertama, didik anak untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya. Ini harus dilakukan sejak dini. Kita harus tahu apa isi dalam firman Tuhan, sehingga kita bisa mendidik anak untuk mengenal firman Tuhan. Jika kita tidak tahu firman Tuhan, kita tidak membaca Alkitab, akan sulit untuk kita mengenalkan firman Tuhan kepada anak kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 15-16 berkata, 2 Timotius 3 ayat 15-16, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Ini harus dilakukan sejak kecil. Oleh sebab itu saudara, kalau saya pribadi ya, saya punya metode tertentu untuk mengenalkan Alkitab kepada anak-anak saya yang masih balita dan usia sekolah dasar. Biasanya untuk mengenalkan Alkitab, maka saya harus
masuk ke dalam dunia anak itu. Dunia anak apa sih saudara? Dunia anak itu dunia bermain, dunia bercerita, dunia tertawa. Maka biasanya untuk mengenalkan Alkitab, saya bisa jadi singa yang mengaum hendak menerkam Daniel. Tapi tidak jadi karena ada kuasa Allah yang melindungi Daniel. Saya bisa jadi binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera. Bahkan saudara, saya bisa berubah jadi seorang yang besar seperti Goliat. Lalu saya mulai mendekati anak saya, seolah-olah dia adalah Daud. Nah, di situ terjadi interaksi dan saya mulai jelaskan bagaimana serunya kisah Daud dan Goliat dengan perkataan saya sendiri. Sekali lagi, itu metode saya. Saya ingin mengenalkan kepada mereka bahwa Alkitab adalah cerita yang seru luar biasa dan Allah melakukan banyak perkara dalam peristiwa-peristiwa di Alkitab. Pemikiran saya, kalau saya ajak anak-anak saya yang masih kecil itu untuk duduk diam, baca ayat-ayat Alkitab itu, mungkin saya yang baca, mereka mendengarkan, maaf kata, mungkin untuk ukuran anak sekecil itu, mereka akan bosan. Akhirnya saudara, biasanya saya menyanyi bersama-sama, menari bersama-sama, melompat bersama-sama, nyanyi lagu-lagu sekolah minggu. Mereka menikmati, mengenal firman Tuhan dan persekutuan bersama dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan malu untuk menari memuji Tuhan bersama dengan anak-anak kita yang masih kecil. Jangan malu untuk memperagakan tokoh-tokoh Alkitab untuk anak-anak kita yang masih kecil. Saudara bisa belajar dari guru-guru gereja anak GBI Cimanggis. Itu luar biasa saudara. Mereka membuat berbagai macam metode pengajaran di masa pandemi ini tanpa malu-malu. Bahkan mereka mempelajari bagaimana caranya supaya anak itu tertarik untuk mengenal firman Tuhan. Nah saudara, kalau sudah remaja bagaimana? Saudara bisa berdiskusi dengannya. Berdiskusi, mengapa sih menurut kamu Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati? Ada diskusi di dalamnya. Nanti kalau sudah dewasa bagaimana? Kalau sudah dewasa mari kita ajak dia untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, merefleksikannya, memuji menyembah Tuhan bersama-sama, bersekutu dalam persekutuan doa, persekutuan keluarga dan sebagainya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu yang pertama. Kenalkan anak-anak kita akan firman Tuhan. Itu sangat penting sekali karena itu adalah dasar. Sehingga saat ia keluar sana, dia akan punya iman yang teguh, tidak terpengaruh akan hal-hal duniawi. Anak panah tepat pada targetnya. Yang kedua, didik anak kita untuk takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat yang ke-10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Mari ajarkan mereka untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berbicara mengenai takut masuk neraka, takut penghukuman Tuhan. Tapi takut akan Tuhan berbicara menghormati Tuhan.
melihat bahwa kuasa Tuhan luar biasa, kasih Tuhan sangat besar, sehingga kita harus mengucap syukur dan menghormatinya lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Sehingga saat mereka mau melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, mereka ingat ada Tuhan yang melihat. Mereka ingat bahwa itu akan mengecewakan hati Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Sehingga mereka berhikmat, saudara. Oleh sebab itu, kita latih mereka untuk takut akan Tuhan. Sekali lagi, bukan dalam artian seperti takut akan binatang tertentu misalkan. Tidak. Tapi lebih kepada menghormati, tunduk, taat, dan melaksanakan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, mari kita didik anak kita dengan keteladanan. Nah, ini penting sekali bahwa dari bayi sekalipun mereka bisa melihat dari raut wajah kita. Apakah kita sering sedih, kita sukacita, kita marah-marah, kita memuji Tuhan. Anak bayi memperhatikan raut wajah dan emosi kita. Itu yang akan diteladani oleh mereka sampai dewasa. Beranjak usia, mereka makin bertumbuh, mereka makin berkembang, maka mereka melihat cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita berpakaian, akhirnya ditiru oleh mereka. Saudara, 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Mari jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam kesucian kita. Anak melihat setiap gerak-gerik kita, saudara. Coba kita refleksikan kepada diri kita. Pasti kita merasa bahwa kenapa cara berpikir saya seperti mama saya ya? Kenapa cara berbicara saya seperti papa saya? Kenapa gaya jalan saya seperti orang tua saya? Saudara, secara tidak sadar kita mencontoh mereka bertahun-tahun lamanya. Dan itulah yang kita wariskan kepada anak-anak kita kelak. Mereka akan melihat. Oleh sebab itu jangan pernah bertengkar, hai suami istri, di depan anak-anak kita. Mereka akan melihat. Dan itu membuat mereka kecewa. Belajar untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Belajar untuk mengungkapkan emosi dengan cara yang baik. Kalau misalkan kita marah, kita kesal, tidak perlu kita bilang, kebiasaan kamu. Memang kamu orangnya malas. Itu kata-kata yang menyakitkan. Mari kita rubah dengan kata-kata yang bisa menyadarkan. Misalkan kita bilang, saya sedih sekali kalau kamu tidak bangun lebih pagi karena kamu akan terlambat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, kita harus jadi teladan bagi anak-anak kita. Jangan katakan, ayo ibadah, ayo baca Alkitab, ayo berdoa, sementara kita tidak melakukannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya punya teman. Teman saya itu bercerita, waktu di lampu merah, dia sempat
mobilnya diserempet oleh motor. Lalu dengan mudahnya dia mengatakan kata-kata kasar. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, berikutnya saat dia kembali di dalam mobil bersama dengan anaknya yang masih balita, ketika ada motor yang hampir nyerempet, maka bukan dia lagi, bukan teman saya lagi yang berkata kasar, tapi anaknya yang balita itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi hati-hati dalam berkata di depan anak-anak kita. Hati-hati dalam berpikir di depan anak-anak kita. Hati-hati dalam bersikap di depan anak-anak kita. Yang keempat, mari didik anak kita dengan kasih. Kolose 3 ayat 12 berkata, Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sekali lagi, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita nyatakan kasih kepada anak kita. Kita lakukan terlebih dahulu kepada suami kita, kepada istri kita, atau kepada orang tua kita. Maka anak kita akan melihat bagaimana kita mengasihi sesama, sehingga mereka juga bisa mengasihi orang-orang di sekitarnya, bahkan mengasihi kita sebagai orang tua. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih itu harus tulus. Kasih itu tidak menuntut. Oleh sebab itu, kita tidak boleh punya pikiran bahwa anak itu seperti investasi. Nanti kalau sudah besar, maka kita akan memperoleh banyak untung dari anak kita. Jangan sampai seperti itu. Mari kita kasihi dengan tulus sampai mereka dewasa. Kalau sudah dewasa, sudah. Maka mereka punya hidup sendiri. Mereka mampu menentukan pilihan sendiri. Saudara, saat mendidik anak dalam kasih, maka kita juga harus mengerti bahwa jika anak kita masih kecil, maka kita harus lebih banyak tuntutannya ketimbang support kita kepada dia. Ini bentuk kasih. Misalkan dia mau makan permen terus, maka kita harus punya tuntutan yang kuat. Kalau dia makan permen terus, maka dia bisa sakit gigi. Maka kita tuntutannya harus lebih besar daripada support untuk dia makan permen. Itu bentuk kasih kita waktu dia masih kecil. Beranjak dewasa, remaja, maka tuntutan dan support kita harus seimbang. Apa yang dia mau, maka kita harus memahami dulu dunianya. Kita pahami, lalu kita coba berdiskusi dengan dia. Anak remaja biasanya senang musik, senang games, senang gadget. Maka kita harus masuk ke dunia itu. Kita pahami apa itu musik, games, gadget, dan sebagainya. Lalu kita mulai berdiskusi. Mana yang membuat dia berkembang dan mana yang justru menjerumuskan dia. Harus seimbang. Lalu kalau sudah dewasa muda, pemuda, atau sudah menikah, maka support kita harus lebih besar daripada tuntutan kita. Nah, itu adalah bentuk kasih. Kita support apa keputusannya. Jangan kita campuri rumah tangganya gitu ya. Sebagai orang tua kita pengen
Seharusnya istri kamu begini, seharusnya suami kamu begini. Sudah, itu kita lakukan pada saat mereka kecil. Sekarang mereka sudah dewasa, sudah menikah, sudah bekerja. Maka support kita harus lebih besar daripada tuntutan kita kepada anak-anak kita. Sekali lagi, anak kita adalah titipan dari Tuhan. Jangan jadikan mereka sebagai bentuk investasi yang kita pikir akan menguntungkan kita. Mereka milik Tuhan. Kita dipercayakan untuk mendidiknya sampai dewasa. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima. Mari kita didik anak kita dengan disiplin. Amsal 29 ayat 15 berkata, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Disiplin tidak selalu berbentuk kekerasan. Disiplin berarti kita bisa konsisten, kita bisa melakukan sesuatu yang tepat secara waktu dan juga secara ukuran yang baik. Misalkan disiplin waktu, misalkan disiplin dalam menabung, misalkan disiplin dalam aturan-aturan di rumah. Misalkan ada aturan kalau sudah main harus dibereskan. Bangun tidur, rapikan tempat tidur. Itu harus dilakukan. Jangan kita jadi orang tua yang permisif. Ya udah gak apa-apalah. Atau kita jadi orang tua yang tidak peduli. Anaknya mau bangun jam berapa, mau main kemana, tidak ingat waktu, ya kita tidak peduli. Kita sudah pusing dengan urusan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari jadi orang tua yang disiplin secara konsisten. Nah saudara, disiplin ini harus dimulai oleh orang tua yang tadi jadi teladan itu. Apalagi sang ayah atau bapak sebagai kepala rumah tangga. Sebagai imam di dalam keluarga. Mari ajarkan disiplin kepada anak kita. Disiplin berdoa. Disiplin bersekutu dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai imam dalam keluarga, wahai suami, mari kita bisa mengarahkan anggota keluarga kita untuk berdisiplin dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Karena itu adalah dasar bagi terciptanya rumah tangga ilahi. Para istri, biarkan suamimu memimpin dalam kedisiplinan. Tunduklah kepadanya. Namun, istri pun harus dihormati oleh suami. Usulan-usulannya dan setiap keputusan tetap harus dari suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat disiplin dalam rumah ini terbentuk, maka mereka akan membawanya ke lingkungan mereka. Di sekolah, di tempat kuliah mereka, bahkan di pekerjaan mereka. Mereka akan menjadi pribadi yang disiplin dan kuat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, kita sebagai pahlawan yang memiliki anak panah, mari lakukan didikan-didikan yang tepat tadi, sehingga anak kita bisa melesat tepat pada sasaran. Saya mau katakan keberhasilan anak kita bukan saat dia jadi dokter, bukan saat dia jadi pilot, bukan saat dia jadi anggota DPR, bukan saat dia jadi pejabat, tapi saat dia takut dan taat akan Tuhan. Saat dia tetap pada imannya kepada Yesus Kristus. Dan saat anak-anak kita
bisa membentuk kembali keluarga-keluarga ilahi di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini belajar untuk bisa mengarahkan anak-anak pada masa muda kepada sasaran yang tepat, yaitu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menciptakan kembali keluarga-keluarga ilahi. Ajar kami mendidik mereka dalam pengenalan akan Tuhan. Ajar kami Tuhan mendidik mereka dalam keteladanan, dalam kasih, dalam kedisiplinan, dan dalam rasa takut akan Tuhan. Ya Bapa, ajar kami juga memahami dunia mereka. Ajar kami Tuhan mengasihi dengan kasih yang tepat, sehingga anak-anak kami boleh nyaman di dalam keluarga. Ampuni segala kesalahan kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk pimpinan-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami. Dan Tuhan, biar kiranya saat kami berpisah satu dengan yang lain, kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kami menjadi keluarga-keluarga yang menyembah Tuhan. Dan Tuhan, biar kiranya juga Tuhan senantiasa menjagai kami dalam berkat-berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita. Terimalah berkat, kasih, karunia, damai, sejahtera dari Allah Bapa, dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.